Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai arahan BPMS GKI, kita akan masih terus melaksanakan ibadah dan berbagai kegiatan lain secara online. Pada waktunya, Majelis Jemaat akan menginformasikan apabila ada perubahan tentang hal-hal tersebut. Dan apabila ada yang membutuhkan pelayanan khusus di luar hal-hal tersebut, jangan ragu untuk menghubungi para penatua ataupun pendeta. Kita akan bersama mencari cara untuk melayankannya. Saat ini ada berbagai kegiatan menarik yang tetap dapat Anda ikuti melalui media belajar di Zoom, baik itu pemahaman Alkitab, katekisasi, seminar orang tua remaja, dan lainnya. Ikuti terus informasi yang disebarluaskan lewat WhatsApp grup di wilayah-wilayah. Kami mendorong jemaat sekalian untuk saling memperhatikan dan mendukung antar sesama anggota keluarga besar GKI Gading Indah. Apabila Anda mengetahui ada saudara kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan khusus, baik mengenai kesehatan ataupun ekonomi, silakan menghubungi penatua dan pendeta. Mari kita bersama sebagai keluarga besar GKI Gading Indah dan dengan penyertaan Tuhan Yesus melewati masa-masa sukar ini. Terima kasih. Dalam kehidupan yang kita jalani, persoalan demi persoalan datang silih berganti, menerpa dan menghantam bahkan saat kita tak siap menghadapi. Penderitaan dan tangisan tak kunjung berhenti. Apakah daya manusia? Di manakah kekuatan kita? Namun, syukur kepada Allah yang memberikan karunia-karunia Roh Kudus dan kuasa untuk menghadapi kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya.
Kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan ini berlangsung dalam nama Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 29 sampai 30 berbunyi, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Marilah dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta alam semesta, penyelamat dunia, dan penghibur yang sejati, Engkau menciptakan kami untuk hidup di dunia ini, menjalankan rencana dan kehendak-Mu. Namun kami mengaku bahwa terkadang kami hidup dengan ego kami sendiri. Kami menjauh dari rencana-Mu, serta tak menjalankan tugas kami sebagai rekan sekerja-Mu di dunia ini. Kami mohon, ampuni kami ya Tuhan, dan kuasa Roh Kudus kiranya tercurah bagi kami, serta memampukan kami untuk berkarya bagi nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berbunyi, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyerahi langkahmu
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, ketika hari ini kami merayakan peristiwa Pentakosta, maka biarlah setiap kami juga mengamini dan meyakini bahwa Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama menyiapkan diri membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka dari dalamnya biarlah kami juga memperoleh sebuah didikan, sebuah ajaran untuk menjalankan kehidupan kami dalam keteguhan iman di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca firman Tuhan terambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, api adalah simbol dari Roh Kudus. Seperti kisah para rasul, pasal yang kedua ayat 3 mengatakan, "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing." Sehingga pada hari Pentakosta kita mengenal api sebagai simbol dari Roh Kudus. Merpati adalah simbol dari Roh Kudus. Dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus, Roh Allah terlihat seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dan kita menggunakan merpati karenanya menjadi simbol dari kehadiran Roh Kudus. Itu adalah simbol-simbol yang biasa kita ketahui tentang Roh Kudus, api dan merpati. Namun di dalam ibadah hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah simbol lain, yaitu air sebagai simbol Roh Kudus, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita menurut Yohanes pasal yang ke-7 tadi.
Di dalam ayat yang ke-37, Alkitab mengatakan, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.'" Perayaan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perayaan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya 7 Minggu. Sebagai sebuah peristiwa yang dirayakan untuk merayakan peristiwa panen. Kita masih menjalankan tradisi itu sampai saat ini. Ketika gereja-gereja Tuhan juga menjalankan ibadah syukur tahunan pada peristiwa Pentakosta, dan seperti biasa maka kita mendekorasi gereja dan mimbar dengan berbagai hasil panen atau juga hasil kebun dan hasil yang kita buat bersama-sama di dalam keluarga kita. Dan di dalam tradisi yang dilakukan di dalam Alkitab, maka pada peristiwa 7 minggu yaitu perayaan Pondok Daun, para petani datang ke Yerusalem bersama keluarganya untuk bersyukur membawa hasil panen mereka bersama-sama. Dan mereka tinggal di dalam pondok-pondok yang terbuat dari daun-daunan pada waktu itu. Peristiwa itu untuk mengingat perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun yang terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa sebuah rumah yang tetap. Karenanya perayaan Pondok Daun menjadi tanda perayaan atas pemeliharaan dan juga berkat Tuhan di dalam sepanjang perjalanan umat Israel. Dan hal yang menarik dalam perayaan Pondok Daun, ada sebuah ritual yang disebut ritual mengambil air. Pada masa ketika bait Allah itu berdiri, sampai kemudian bait Allah pada akhirnya diruntuhkan, maka peristiwa ritual mengambil air ini terus dilakukan di dalam tradisi turun-menurun pada hari puncak perayaan Pondok Daun. Apa yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu? Yang dilakukan adalah mereka mengambil air dari kolam Siloam, lalu kemudian mereka menuangkannya ke atas altar bait Allah atau bait suci sebagai permohonan untuk datangnya hujan di dalam musim tanam yang akan mereka jalani ke depannya. Namun juga air yang dicurahkan dari bait Allah itu lalu kemudian mengalir sampai ke tanah menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah doa, menjadi sebuah permohonan bahwa demikianlah dari bait Allah, dari kehadiran Allah, maka berkat-berkat itu mengalir kepada kehidupan di dunia ini. Di dalam kitab para nabi, Zakaria 14 ayat 8 dan Yehezkiel 47 ayat 1, maka kedua nabi ini menubuatkan mengenai hal itu, bahwa air kehidupan itu mengalir dari bait Allah, dari Yerusalem ke seluruh penjuru dunia ini. Maka air mengalir itu diistilahkan dengan air hidup. Berbeda dengan air yang berhenti, air yang di dalam sumur atau kolam, maka air hidup ini mencirikan seperti sungai yang mengalir, tidak mandek, tidak berhenti, terus berjalan atau terus mengalir. Maka di dalam tradisinya pada puncak perayaan Pondok Daun tersebut, ritual air tersebut dijalankan. Di dalam pembacaan Injil menurut Yohanes pasal yang ke-7, kita melihat bahwa kehadiran Tuhan pada puncak perayaan Pondok Daun pada waktu itu mengajak umat untuk memikirkan sebuah makna air hidup yang lain, yaitu kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan Yesus memberi makna baru terhadap air yang mengalir dari Yerusalem tersebut. Bukan tentang air yang mengalir dari bait suci ke segala penjuru, melainkan tentang aliran air hidup yang sejati. Di dalam ayat yang ke-38 dari Yohanes 7, Alkitab mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Umat Tuhan, perhatikanlah bahwa Tuhan berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi aliran air hidup itu bukan datang dari luar, mengalir masuk ke dalam hati orang yang percaya.
Melainkan Tuhan Yesus berkata bahwa aliran-aliran air hidup itu justru mengalir dari dalam hati orang-orang percaya, mengalir keluar membawa pemulihan dan kesegaran. Bahwa demikianlah kehidupan kita di dalam Tuhan. Bahwa ketika kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang membuat hati kita menjadi sumber yang mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Maka hati kita akan mengalirkan air kehidupan itu ketika kita menempatkan Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan mengubah kita menjadi orang-orang yang bisa membawa pemulihan dan kesegaran bagi banyak orang di dalam kehidupan ini. Bahwa kehadiran Tuhan yang adalah sumber air hidup itu yang membuat kita mampu mengalirkan aliran-aliran air hidup. Air hidup yang dimaksud adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 7 ayat 39 dikatakan, yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalimat belum dimuliakan di dalam ayat ini berarti belum terjadi peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka ada 3 hal yang menjadi penting ketika kita merenungkan ayat ini tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah Allah sendiri, yang kehadirannya tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran Roh Kudus yang memulihkan bukan hanya terjadi pada peristiwa Pentakosta bagi para murid, atau bahkan bagi gereja-gereja pada masa kini, bahwa pencurahan Roh Kudus bukan hanya terjadi pada hari Pentakosta seperti ibadah hari Minggu yang kita lakukan pada hari ini. Namun kehadiran Roh Kudus terus ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Bahwa kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau bahkan ibadah tertentu. Roh Kudus bekerja di dalam sepanjang kehidupan umat manusia. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Hal yang kedua adalah Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Tak ada standar iman tertentu untuk membuat seseorang menjadi orang yang layak atau tidak layak menerima kuasa Roh Kudus jika dibandingkan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita membiarkan Allah hadir dan bekerja dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan yang kita jalani. Ketika kita bersedia mengosongkan diri kita sendiri, ketika kita bersedia untuk menanggalkan segala keakuan diri kita dan merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ibarat dalam sebuah lagu kita tadi, bejana kosong yang kita bawa kepada Tuhan untuk diisi oleh aliran air hidup itu. Dan untuk menjadi bejana kosong, kita harus menghayati bahwa kita ini memang kosong. Tidak ada apa-apanya tanpa kehadiran Tuhan. Dan untuk sampai kepada pengakuan itu, kita perlu menjadi orang-orang yang merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah. Mengakui bahwa segala hal yang ada dalam hidup kita menjadi bermakna hanya karena Allah. Dan kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap kehidupan gereja dimanapun gereja berada. Dengan segala macam aliran, azas, cara ibadah yang gereja lakukan. Bahwa kuasa Roh Kudus menolong setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Yang hari ini merayakan peristiwa Pentakosta. Menjadi gereja-gereja
yang membawa kesaksian dan karya bagi nama Tuhan dalam dunia ini. Hal yang ketiga yang kita renungkan adalah Roh Kudus diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti air yang bekerja dalam bentuk yang dinamis. Air dapat berubah-ubah bentuknya. Karena itu, karya Roh Kudus dapat berbeda-beda bagi setiap orang-orang yang percaya. Tak selalu sama dan tak perlu sama. Karenanya kita tak dapat membandingkan atau bahkan kemudian menjadikan satu ciri khusus yang menandakan seseorang penuh dengan Roh Kudus. Lalu kalau orang tidak punya ciri itu, maka dianggap tidak punya kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, surat Paulus mengatakan tentang karunia Roh Kudus yang begitu beragam. Dan bukankah justru dengan karunia-karunia Roh Kudus yang beragam di seluruh dunia ini, justru disitulah ada sebuah kerjasama yang dapat gereja-gereja lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Bahwa karya dan kuasa Roh Kudus yang bisa berbeda bagi satu orang yang percaya dengan orang yang lain, bagi satu gereja dengan gereja yang lain, bukanlah karunia-karunia yang untuk saling dibandingkan atau ingin saling kemudian mengalahkan satu dengan yang lain dan memojokkan yang lain. Tidak. Kita mau bersama-sama pada hari Pentakosta ini mengingat bahwa Roh Kudus bisa bekerja dengan cara yang berbeda-beda bagi setiap gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Dan karenanya dalam ketiga hal yang kita renungkan ini, bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri yang kehadirannya tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, Roh Kudus seperti air yang bekerja dalam bentuk yang dinamis dengan karunia yang beragam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maka di hari Pentakosta ini ketika kita juga melaksanakan ucapan syukur tahunan kita mau kembali meyakini dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada para murid dalam peristiwa Pentakosta ribuan tahun yang lalu adalah kuasa Roh Kudus yang terus juga bekerja di sepanjang zaman dan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya, bagi setiap gereja Tuhan. Yang menjadi aliran-aliran air hidup yang membuat setiap orang-orang yang percaya dan membuat setiap gereja bisa membawa pemulihan dan kesegaran bagi dunia ini. Maka kiranya hidup setiap kita, hati kita terus mengalirkan kesegaran dan pemulihan kepada banyak orang di dalam dunia ini. Bagi teman, sahabat, keluarga, orang-orang yang kita temui dimanapun kita berada. Dan jangan menghambat kuasa Roh Kudus yang hendak bekerja melalui hidup kita untuk memulihkan kehidupan di dunia. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan menempatkan aliran kehidupan itu di dalam hati setiap kita dan mengalir sepanjang kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi akhir-akhir ini, ketika kesehatan menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, maka kita tahu bahwa makan makanan sehat dan minum vitamin menjadi salah satu caranya. Dan demikian juga minum air putih yang secukupnya. Maka mari minum untuk menjaga kesehatan kita. Tapi biarlah ketika kita meminum air putih, kita juga mengingat bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang jernih, dengan kasih-Nya yang kudus, dengan kasih-Nya yang berkuasa atas kehidupan ini, hadir dalam hidup kita dan menjadikan setiap hati kita, hidup kita membawa kesegaran dan pemulihan bagi banyak orang dalam hidup ini. Setiap kita minum hari ini, hari-hari esok, biarlah kita mengamini bahwa kuasa Roh Kudus telah tercurah bagi setiap kita sambil menyatakan diri kita bersedia membawa pemulihan dan kesegaran bagi dunia sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita.
Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada hari ini bersama dengan gereja-gerejamu di seluruh dunia, kami merayakan Hari Raya Pentakosta. Engkau terus memelihara dan menjaga gerejamu di sepanjang tempat dan zaman. Gereja-gerejamu yang berbeda aliran, berbeda corak ibadah, berbeda tempat, namun setiap gerejamu terus engkau jaga dan pelihara, dan bahkan engkau pakai menjadi kesaksian di dalam dunia ini. Maka Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gerejamu, seberapapun berbedanya kami satu dengan yang lain, maka setiap gereja dapat terus bekerja sama, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu, di dalam pengalaman-pengalaman kami, dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami, dengan berbagai karunia yang telah Engkau percayakan kepada kami, bahkan talenta dan kesempatan serta komitmen yang Engkau anugerahkan. Maka Tuhan, biarlah sebagai umat yang percaya, kami menggunakan setiap kemampuan yang Engkau berikan kepada kami menjadi karya yang memuliakan Engkau melalui hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami bersama keluarga, bahkan di dalam setiap perjalanan-perjalanan hidup kami yang beragam. Tuhan, kiranya Engkau terus memakai kami untuk membawa karya bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang saat ini berada dalam pergumulan yang terus terjadi karena pandemi COVID-19 yang kami hadapi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa buat mereka yang bergumul di rumah-rumah sakit, ruang-ruang perawatan maupun isolasi. Kami berdoa bagi setiap mereka yang juga kehilangan saudara, teman, dan sahabat mereka yang terkasih karena peristiwa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap orang-orang yang bergumul dengan kondisi kehidupan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Dengan susahnya mereka menjalankan begitu banyak hal dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap petugas-petugas medis dalam dedikasi dan pekerjaan mereka, dalam semua kemampuan, keterampilan, keahlian, bahkan ketakutan mereka dalam situasi yang ada. Kami berdoa untuk setiap aparat pemerintah dan aparat keamanan. Tuhan berkati mereka, agar dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dalam jangka pendek maupun panjang, sungguh akan membawa kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara di Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang bergumul pada hari ini, di dalam rasa kesepian, ketakutan, kecemasan mereka, karena berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang menyesakkan. Maka biarlah setiap umat-Mu yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kami, menguatkan dan memampukan kami memiliki kehidupan, bahkan membawa kehidupan bagi banyak orang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur tahunan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 31 sampai 33. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Persembahan ini seluruhnya akan diperuntukkan bagi kas Gereja GKI Gading Indah. Adapun persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menyimpan di dalam amplop, kemudian nanti akan kita serahkan bersama pada saat kita bisa beribadah di gereja. Atau kita bisa transfer ke rekening BCA nomor 0948 488 488 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Jemaat yang kasih, mari kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan Tuhan dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih bergerak. Tolong mereka yang dalam gerak, bawalah sikat terang. Pakailah aku
umat Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita menjalankan hidup dengan penuh sukacita dan memberi diri kita untuk dipakai Tuhan memulihkan kehidupan di dunia ini. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih